Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Poultry semua. Kembali lagi bersama saya di acara ngopi, yaitu ngobrol bareng Poultry Indonesia. Seperti biasa, acara ini merupakan acara Poultry Indonesia untuk kita bisa menambah informasi kita dan sekalian sharing antara satu dan lain, untuk bisa menambahkan wawasan tentang dunia perunggasan. Nah, seperti yang sudah Sobat Poultry ketahui semua, di Ngopi edisi 25 kali ini kita akan kedatangan seorang tamu, anak muda milenial yang sudah mempunyai atau sudah dipercaya untuk bisa membangun perunggasan. Di sini tamu kita kali ini adalah bernama Hari Adam, yaitu CEO dari CV Alkea Naratasval. Nah, sebelum kita mulai, kita cek dulu. Oh ya, mungkin buat Sobat Poultry semua, bagi yang merasa memiliki pertanyaan, nanti silakan kirimkan di kolom chat. Dan bisa juga Sobat Poultry semua tuliskan di mana domisili kalian semua. Mungkin ada yang dari mana, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita tahu, dan nanti akan saya sapa semuanya. Oke, tampaknya sudah bergabung di sini. Kita undang. Adam untuk bisa bergabung sama kita semua. Ya, selamat malam Mas Hari Adam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Mas? Salam Alhamdulillah sehat, baik. salam sejahtera. Iya, gimana akhir-akhir ini kegiatannya kira-kira ngapain Mas sebelum kita ngobrol lebih lanjut? Sekarang sih lagi sibuk ya budidaya tetap ya. Terus juga Ya, lagi ada urusan bangun-bangun kandang juga. oh sekarang sudah mulai ekspansif Mas, berarti Mas. Ya masih tetap di broiler sih. Cuman memang kita Masih. coba diversifikasi dengan apa namanya? Karena kan kita sudah biasa bangun-bangun kandang-kandang sendiri, dan kita juga Ya. bisa mulai bikin kandang-kandang orang yang akan ikut berbudidaya broiler gitu. Oh, jadi sekarang kalau misalkan ada orang mau ikut berbudidaya broiler dan ingin dibuatkan kandangnya, itu bisa lewat perusahaannya atau Oh, salah bisa, satu bisa. unit usahanya Mas Aryadam gitu. Ya, ya. Oke, nah kebetulan sekali buat Sobat Poultry semua yang mungkin ingin atau tertarik untuk membangun kandang dan memelihara ayam broiler tentunya ya. Untuk broiler masih broiler Mas. Ya, saat ini sih masih untuk broiler. Ya, bagi Sobat Poultry semua yang tertarik untuk membangun usaha broiler, mungkin bisa sebelumnya konsultasi untuk masalah perkandangan dan lain-lainnya tentu ke akun Mas Aryada. Nah, sebelum lebih lanjut, eh, mungkin Sobat Poultry semua di sini ada yang sudah kenal atau ada pula yang belum kenal. Maka ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Mas Adam. Biasa dipanggil apa nih, Mas Hari Adam? Mas Adam, Hari atau Adam. Mas Adam? Adam aja. Oke, saya panggil Adam aja ya. Ya, Adam aja. Oke, Mas. Oke, Mas Adam ini salah seorang pebisnis dengan 10 tahun pengalaman di bisnis ya. Dari ternyata banyak sekali ya, dari mulai owner dari bisnis seluler, music event organizer, dan juga lini utamanya poultry bisnis ya. Betul, betul. Betul. Nah, lulusan dari manajemen bisnis Universitas Pajajaran, lulus di tahun 2012, betul ya Mas? Betul, betul. Betul. Dan sekarang itu berdomisili di Ciamis, betul Di Mas? Ciamis, betul.
Betul. Iya. Nah, kira-kira sebelum kita maju, mungkin sobat Poltri juga di sini ingin mengetahui sebenarnya awalnya itu kenapa alasan Mas Adam ingin eh, me- membangun sebuah perusahaan di bidang perunggasan. Bisa dijelaskan? Boleh saya coba memperkenalkan diri saya dulu ya. Iya, Nama silakan. saya Hari Adam. Saya lahir di Ciamis tanggal 5 Oktober tahun 1989. Ya memang dulu saya sekolah SD sampai SMA itu di Ciamis, cuman setelah selesai SMA saya kuliah di Bandung di Universitas Pajajaran tepatnya. Saya mengambil jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran. Memang saya terlahir di keluarga pebisnis ya. Orang tua saya sudah usaha sudah ya cukup lama gitu. Ya memang saya ada ketertarikan dalam hal dunia bisnis itu. Meskipun waktu kuliah yang pertama saya mulai coba bisnis itu ya saya pernah punya apa namanya counter handphone lah ya istilahnya di BEC. Di BEC memang ya bisa dibilang mulai dari tahun 2009 atau 2010 saya ada lupa sekitar 2 atau 3 tahun lah. Setelah itu saya juga coba bisnis karena memang ada teman yang ngajak bergabung. Saya coba bisnis di event organizer. Dulu event organizernya itu namanya Mahana Live ya, kalau nama di publiknya. Kalau PT-nya namanya PT Mahana Kreasi Indonesia. Ya memang awal mulanya itu berdirinya Mahana itu tahun 2011 dan sampai 2017 yang memang satu dan lain hal kita harus stop Mahana Kreasi Indonesia itu gitu. Memang dari 2011 itu ya banyak pengalaman juga ya saya di bidang bisnis karena sebetulnya kan bisnis orang tua itu ya core bisnisnya di budidaya ayam gitu. Cuman karena dulu saya sedang melaksanakan pendidikan kuliah di Unpad, lalu ada teman juga yang teman saya memang sudah biasa di event organizer ya untuk event-event acara musik gitu. Ya saya ikut bergabung karena saya bertiga dulu di event organizer itu. 2011, 2012 sudah ada beberapa memang acara-acara musik yang terlaksana gitu ya. Memang kebanyakan besar sih acara musik yang artisnya dari luar Indonesia gitu. Dan pada saat tahun 2015-2016 itu teman saya kan yang satu pindah sekolah ke Belanda, yang satu lagi pindah ke sekolah ke Australia gitu. Jadi tinggal saya sendiri semua di sini. Jadi memang ya harus berhenti gitu. Tapi memang saya kan 2012 itu lulus kuliah. 2012 lulus kuliah saya kan balik ke Ciamis sebetulnya ya. Masih sering di Bandung, cuman kebanyakan sering di Ciamis karena saya juga belajar melihat bisnis orang tua seperti apa gitu. Jadi mulai dari setelah lulus saya 2013 saya ikut istilahnya apa ya magang lah di perusahaan orang tua gitu, mengenal budidaya itu seperti apa, budidaya unggas ya khususnya itu seperti apa. Memang pada saat tahun 2013 saya lihat administrasi seperti apa, budidaya seperti apa. Lalu sekitar tahun 2014-an saya coba untuk budidaya sendiri, budidaya ayam broiler khususnya. Karena memang sebetulnya orang tua itu sekarang kondisinya di budidaya ayam pejantan. Kalau tahu itu kan jantannya layer budidaya oleh orang tua saya. Jadi pas waktu 2014 saya coba budidaya broiler karena kan ya ayam ras yang kuantitasnya banyak yang mungkin menjadi ya salah satu apa ya budidaya yang bisa dihitung skala
ya bisnisnya besar gitu kan, broiler gitu. Ya. Saya coba broiler di 2014. Memang pas waktu pertama dulu kan masih kandang-kandang tradisional. Saya cobalah sekitar mungkin 8.000 sampai 10.000 ekor. Saya coba budidaya sendiri broiler. Terus memang ya hasilnya kurang baik ya. Ya memang pada waktu itu kan saya juga ya baru pertama memulai dan memang ya untuk budidaya di kandang-kandang tradisional itu ya memang susah gitu. Meskipun kita sudah melakukannya sekian lama ya. Apalagi pas waktu itu saya baru pertama kali saya coba masuk buah ayam broiler 2014, performa juga jelek gitu. Pas waktu itu harga juga jelek juga ya. Jadi memang periode pertama minus. Periode kedua pun sebentar saya pengen tahu, maaf saya potong sebentar. Di tahun 2014 itu 8.000 ekor dengan open house, berarti betul ya Mas ya? Betul. 8.000 ekor nah, pun pada itu, saat ya 8.000 ekor pun itu pada waktu itu bukan dalam satu kandang, karena beberapa peternak itu ada yang 2.000 ekor, ada yang 1.000, ada yang 3.000 gitu. Oh, jadi mengelola langsung di 8.000 ekor di beberapa wilayah itu. Dan itu skemanya apakah melakukan secara mandiri atau kemitraan, Mas? Pada waktu itu mandiri. Kita punya beberapa peternak, ada sekitar 4 atau 5 peternak gitu. Jadi yang ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang 3.000 gitu. Tapi memang kita bukan di farm internal kita ya, bukan di kandang sendiri gitu. Memang ada beberapa kandang peternak yang kita isi dan yang menjalankan pun ya peternak kan dulu gitu. Iya. Nah, dari situ, dari 8.000 ekor dengan open house, tentu performanya kan kurang bagus. Tapi kenapa Mas Adam masih insist bahwa bisnis di broiler itu masih menjanjikan gitu, Mas? Ya, karena kan broiler itu HPP itu ya tergantung indeks prestasi dong. Kalau misalkan performa jelek, HPP tinggi kan. Sedangkan kalau performa bagus, HPP pasti rendah kan. Memang pada waktu itu di kandang tradisional dengan performa yang jelek, ya minus gitu. Karena jadi memang 2014 pun saya budidaya broiler itu hanya sekitar 3 atau 4 periode lah. 3 atau 4 periode karena ya 2 periode itu minus ya. Jadi setelah dihitung-hitung ulang, ya tidak menguntungkan untuk bagi saya pada waktu itu. Karena kan ya dengan skala populasi kecil juga kita punya ya sarana produksi ternak juga kan harganya bukan harga yang spesial gitu. Jadi dihitung dengan populasi sedikit, dengan kandang yang istilahnya kurang baik untuk habitat ayam gitu. Ya performanya jelek, tapi saya berpikir kenapa terus di budidaya broiler ya karena banyak para pengusaha broiler juga yang ya terus berjalan gitu dari dulu sampai sekarang juga masih berjalan. Jadi sebetulnya kan bukan bisnisnya yang salah gitu, tapi ya cara kita mengelola dan alat yang kita pakai itu seperti apa gitu. Oke, berarti saya highlight di sini berarti ketika Mas Adam running sebuah bisnis itu, bisnisnya rugi, tapi masih banyak yang eksis, berarti saya highlight bukan bisnisnya yang salah, tapi ada sesuatu yang salah dalam menjalankan bisnis. Nah, dari situ kira-kira langkah apa yang biasa Mas Adam ambil setelahnya? Nah, dulu 2014 waktu itu saya pas rugi terus saya putuskan untuk stop produksi broiler kan. Karena untuk rugi juga buat apa kan terus-terusan gitu. Ya nggak mungkin juga menunggu keajaiban untuk harga terus-terusan di atas kan. Sedangkan broiler dari dulu juga sampai sekarang ya harga fluktuatifnya ya sangat tinggi lah istilahnya gitu. Ya memang saya stop produksi 2014. Saya mencari informasi
bagaimana cara budidaya yang baik lah gitu ya, yang memang visible untuk dijalankan gitu. Dulu pada waktu 2014 itu uh, cari informasi ke sana sini, karena kan memang basic orang tua juga di Unggas itu. Ya memang Iya, untuk mendapatkan informasi uh, masalah Unggas juga ya gampang gitu. Karena kan sebetulnya 2014 itu dulu ya media sosial belum seheboh sekarang kan. iya Sekarang betul media betul. sosial ya sudah sangat dimudahkan untuk tahun-tahun sekarang. Pada waktu itu 2014 ya harus memang butuh effort lebih banyak lah untuk mendapatkan informasi itu. Saya cari informasi, akhirnya dulu waktu itu ada kandang peternak memang daerah sini juga yang sudah menggunakan kandang close gitu. Memang Hmm, informasinya juga, karena kan memang dulu kandang close itu berbentuk ya kandang-kandang besar kan, kandang dengan populasi iya skala besar gitu. Ya normal 12 kali 120 gitu kandang betul close waktu pada tahun 2014, 2015 gitu. Nah, setelah betul. kita lihat, terus kita hitung performa yang ya bisa didapat ya, potensi untuk kandang close Iya itu yang bisa didapat, karena kan uh, kandang close yang sudah berjalan juga dia mau memberikan informasi masalah performa yang didapat itu. Setelah lihat ya, setelah dihitung juga visible gitu. Saya diskusi dengan orang tua saya, memang orang tua saya juga sangat mendukung ya pada waktu itu, karena memang uh, saya juga bersyukur diberikan orang tua yang memang open untuk bisa menerima perubahan gitu. Saya diskusi dengan orang tua saya, ya orang tua saya juga cobalah gitu. Memang orang tua saya, oh ya, begini, orang tua saya itu sangat mendukung hmm, untuk hal-hal yang baru gitu. Yang pada waktu saya hmm, masih kuliah, kenapa saya bisa menjalankan bisnis juga karena ya dukungan dari orang tua saya gitu. Saya menjalankan bisnis selular, saya menjalankan bisnis event organizer, saya pernah dulu mencoba saham juga, itu karena memang dukungan dari orang tua. Saya memang ya semua bisnis yang pernah saya jalankan ya bisa dianggap ya tidak sustainable lah, tidak berjalan sampai sekarang iya gitu, ya bisa dianggap gagal gitu. Tapi memang orang tua saya juga tidak pernah menyalahkan atas ya kegagalan saya sebelumnya gitu. Ya memang eh, pada waktu itu 2015 diskusi dengan orang tua bilang ya udah coba kita buat satu, kita lihat hasilnya seperti apa. Pada waktu itu 2015 bulan Maret kita mulai garap pembangunan untuk satu kandang close di daerah Ciamis. Uh, Selesai November 2015 dan kita juga mulai check-in. Pada hmm, waktu itu uh, ya secara peralatan, secara kandang kan ya sudah proper lah istilahnya, sudah bagus gitu ya. Menurut iya pada waktu 2015 dan menurut kita itu. Uh, Kita masuk 2015, Cikin ternyata pas waktu pembangunan juga kita sudah siapkan orang untuk sebagai operator lah, sebagai kepala kandang. iya Kita sekolahkan di kandang close yang sudah berjalan uh, sekitar 2 periode kalau tidak salah. Ya kita juga anggap 2 periode cukup untuk bisa melaksanakan budidaya di kandang close itu. Tapi memang setelah itu pertama kita cikin ya hasilnya tidak sesuai harapan gitu ya, tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Jadi performanya masih kurang bagus gitu kan. Indeks performa juga semua orang ya sekarang udah tahu lah ya, untuk di perunggasan itu ya iya minimal 400 ya, setidaknya iya 380 gitu. Sedangkan kita pas waktu iya. kita pertama cikin itu sekitar 300, maybe ya 360 lah kalau nggak salah ya. Hmm, uh, Berarti kan loh kok bisa ya sebetulnya kandang close bagus gitu, kandang baru pula kenapa performa kurang bagus waktu itu ya, pasti ada sesuatu yang salah kan. Ya iya memang kemungkinan besar kita salah di manajemen pada waktu itu untuk periode pertama. Nah pada waktu kita periode pertama salah manajemen, orang tua menyarankan
kita harus punya konsultan yang sudah biasa handle kandang close gitu. Kita join lah konsultan. Ya kalau saya boleh sebut nama sih, mungkin beberapa orang juga di Poultry sudah tahu Pak Sahrul Bosang ya. Dia menjadi konsultan kandang kita. Memang ya, setelah dibimbing periode kedua itu dibimbing oleh beliau, performanya bagus, sangat drastis meningkat ya. Jadi memang dulu pencapaian kita periode kedua itu bisa langsung 450 IP-nya. Wow. Dari 300 drastis sekali ya. Ya, betul. Jadi peningkatan 100 poin gitu. Dan pada waktu itu pun peningkatan 100 poin memang ya mungkin pas dengan DOC sarana produksi ternak yang bagus dan manajemen yang bagus juga gitu. Setelah 450 itu kita pede kan, wah kita kayaknya sudah bisa nih melaksanakan operasional yang bagus gitu. Ternyata periode ketiga dilaksanakan, malah turun lagi jelek gitu. Ternyata memang ada waktu periode ketiga sebetulnya kita kena penyakit gitu. Kenapa? Ya dulu kan periode kedua gitu, periode kedua itu kita fokus di manajemen dalam kandang ya, manajemen budidaya, bagaimana cara pemberian pakan terhadap ayam gitu kan, SOP di kandang close lah. Kita mungkin ada beberapa hal yang terlewat pada waktu itu. Jadi periode ketiga itu kita dapat permasalahan ayamnya kurang bagus, sakit gitu. Ya berarti memang ya ada challenge lagi dong gitu. Ada sebetulnya belum dikatakan kita bisa sustain gitu untuk melaksanakan budidaya. Jadi setelah periode ketiga kita breakdown apa aja nih, mungkin ya biosecurity gitu ya, karena kan datangnya penyakit ya dari lingkungan atau enggak ya dari kebersihan yang pas cuci kandang kurang bersih gitu, bisa mungkin. Jadi pas waktu itu kita benahi semua apa yang mungkin menjadi permasalahan. Akhirnya periode 4 bagus lagi, periode 5 bagus, ya kita bisa, maksudnya kita bisa mengetahui hampir seluk-beluk di close itu ya tidak cukup untuk ya satu periode, dua periode gitu. Kita bisa sustain bagus gitu di periode ke-5 ke-6 gitu. Dulu kita dibimbing dengan Pak Sahrul Bosang gitu, dengan beliau ya sekitar 4 periode lah. Setelah 4 periode nggak bagus, ya kita bisa istilahnya berjalan sendiri lah gitu. Nah, kita sudah periode ke-5, periode ke-6, periode ke-7 udah ya normal lah gitu. Margin untuk peningkatan perbedaan performanya tidak terlalu jauh lah gitu. Tahan dulu Mas Adam. Mungkin kita bisa cooling down dulu sebentar sambil saya mengingatkan kepada para viewers dari Sobat Poultry maupun followers dari Kang Adam bisa untuk bertanya di kolom chat. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Kang Ari Adam untuk dijawab pertanyaannya. Dan bagi kawan-kawan yang sudah ikut di live ini, coba bisa tulis di kolom chat atau kolom komentar, silahkan dari mana domisilinya. Seperti ini ada akun Ridwan Firmansyah 09, salam Garut. Woi, salam Kang dari Garut. Terima kasih sudah menonton live kita di hari ini. Sebelumnya, saya juga ingin mengingatkan buat Sobat Poultry semua yang sudah menonton live Instagram kali ini, bagi yang tidak sempat menonton dari awal, nanti bisa kembali dicek di IGTV Poultry Indonesia, karena nanti di sana akan ada rekapan atau siaran ulang dari acara live edisi ke-25 kali ini. Nah, kita lanjut nih, Mas Ari Adam. Kita lanjut. Tadi sebenarnya ada sedikit beberapa pertanyaan dari yang sudah Mas Ari Adam ceritakan. Nah, yang pertama itu, apakah kandang close house yang Mas Adam kelola itu close house yang pertama atau sebelumnya orang tua pun sudah punya kandang close house?
Belum. Jadi memang pas waktu saya kelola itu 2015, ya baru pertama kandang close kan. Ya maksudnya Hmm. baru kandang close pertama karena core bisnis orang tua saya di ayam pejantan itu pada waktu itu ya Hmm. belum belum ada yang pakai pakai kandang close gitu. Ya. Oh, jadi betul-betul eh, dipercaya oleh orang tua untuk merunning sebuah kandang close house. Iya betul Seperti itu berarti ya. betul. Nah, ini ada ini ada pertanyaan juga dari yang viewers yang sedang nonton. Azwar Alfian, untuk penjualan live bird-nya ke bakul atau gimana Kang? Dan Akang ikut kemitraan atau mandiri? Ada kesulitan memperoleh DOC? Tidak Kang? Silahkan dijawab. Oh ya, jadi memang kita sudah beberapa kali pernah ikut bermitra, kita pernah mandiri juga. Memang pada waktu itu 2015 awalnya kita bermitra karena kan belum tahu ya maksudnya kita berbagi resiko lah kalau bermitra gitu. Ya, Kalau misalkan mandiri kan ya resiko pasar, resiko budidaya, resiko ya, ketersediaan sarana produksi ternak gitu. Nah, pada waktu itu 2015 kita ikut kemitraan dengan salah satu perusahaan besar di Indonesia ya. Uh, ya Corun Pokpan. ya. Jadi pada waktu itu kita bermitra dulu karena untuk berbagi resiko. Jadi kita cuman dapat resiko budidaya saja gitu. Budidaya resiko harga pasar yang naik turun kan ditanggung sama kemitraan, sama inti lah. Persediaan pakan juga sarana produksi ternak kan ya inti yang menjamin gitu. Pada waktu itu kalau dalam bermitra kan yang ada permasalahan, maksudnya Ya. kita penjualan kan ya diambil lagi gitu. Setelah bermitra dirasa budidaya ya cukup bagus gitu ya. Terus kita coba 2016 kalau tidak salah 2016 itu mulai mandiri karena kita di 2016 itu sudah mulai ada penambahan kandang. Nah, kita dengan kandang yang baru kita coba mandiri gitu. Pada waktu 2016 itu ada 2 kandang yang berjalan. Kita satu bermitra, satu mandiri. Jadi memang mandiri juga kita dulu jual ya kalau jual ayam sih sebetulnya nggak terlalu susah ya untuk yang biasa di budidaya ayam gitu. Ya asal harga cocok gitu ya bisa aja keluar gitu. Dan Oke. memang Nah, ke bakul gitu. Ya memang ke bakul oh, ke kalau kita bakul. mandiri ya ke bakul. Ya. Nah, berarti untuk memperoleh DOC ketika kemitraan tidak sulit juga, berarti ya sudah Ya, satu paket yang ya, ditawarkan oleh betul, perusahaan. betul. Oke, nah selanjutnya eh, saat ini dengan kondisi peternakan broiler yang saat ini, menurut Mas Adam ini, apakah kedepannya masih ada prospek yang bagus buat mungkin rekan-rekan kita atau adik-adik kita yang ingin terjun mulai ke bisnis ayam broiler? Ya untuk sekarang ya maupun yang akan datang atau yang lalu-lalu juga sebetulnya bisnis broiler, bisnis ayam itu ya ya menguntungkan gitu ya sangat berpotensi karena Ya, kan ayam juga sekarang sudah masuk istilahnya kebutuhan primer lah dibandingkan 10 betul. tahun ke belakang mungkin gitu ya masih di kebutuhan sekunder karena yang saya lihat juga waktu dulu SD waktu saya masih sekolah SD dulu jajanan-jajanan di SD jarang yang ada dari olahan ayam kan. Nah, kalau misalkan Ya, sekarang jajanan SD pun banyak dari olahan ayam gitu. Berarti kan ya, ada pergeseran gitu. Dari kebutuhan dulunya sekunder sekarang menjadi kebutuhan primer karena ya daya beli juga masyarakat mungkin setiap tahunnya pasti meningkat kan. Gitu. betul. Jadi emang ya kebutuhan protein hewan yang paling apa namanya paling murah lah istilahnya ya kan hanya di ayam gitu protein hewani lainnya sapi juga udah ya mahal ya gitu ya memang Ya, bisnis unggas itu sekarang
mau dari dulu sekarang ataupun kedepannya ya pasti potensi untuk para pelaku yang memang bisa menjalankannya gitu, yang Oke, tahu harus bagaimana gitu, cara oke. berbudidaya, cara ya menjual, cara ya banyak faktor lah gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan juga selanjutnya dari Ridwan Firmansyah 09. Kang, saya baru mulai upgrade ke kandang semi close house. Boleh minta kiat-kiatnya agar performance bisa maksimal. Sudah mau 4 periode tapi masih belum maksimal, IP masih di angka 300-an. Mungkin bisa diberi tips dan trik mungkin gitu Pak. Jadi memang banyak sekarang ya kandang-kandang tradisional harus berubah menjadi kandang close house ya. Karena istilah semi close dengan close itu sebetulnya ya kandang open atau close gitu. Kalau menurut bagi saya ya, karena kalau semi close itu berarti setengah tertutup gitu. Kalau open ya terbuka gitu. Kalau close memang tertutup. Apapun kandangnya, maksudnya berapapun ukurannya, apapun material yang digunakan gitu. Kalau misalkan kandangnya tertutup, ventilasinya jelas, apakah tunnel ventilasi atau cross ventilasi atau kombi tunnel gitu. Tapi memang kebanyakan di Indonesia ya memang baiknya ya tunnel ventilasi, karena dengan iklim tropis ya panas tapi kelembaban tinggi ya yang baik itu tunnel ventilasi gitu. Jadi memang istilah ada yang upgrade ke semi close gitu ya, sebetulnya ya close gitu, karena kan ya tertutup semua gitu mau apapun materialnya, tapi memang kita harus memastikan kandang yang di upgrade itu betul-betul close gitu, betul-betul tertutup gitu, karena kalau masalah material yang digunakan mau otomatis atau enggak bukan mempengaruhi menjadi semi atau tidak gitu. Karena yang close itu prinsip kandang dia istilahnya lingkungan luar tidak masuk ke dalam, lingkungan dalam juga tidak terpengaruh mempengaruhi luar kan. Asalkan ventilasinya betul gitu, ventilasi betul, insulasinya betul gitu. Ya ya ventilasinya betul, terus tidak ada kebocoran. Iya, betul. Ya pada intinya itu kan, suhunya tercapai bagus dan kelembaban juga bagus, ya pasti terjaga ya. Terjaga hasilnya. Mungkin ya IP masih 300-an, mungkin ada beberapa insulasinya kurang baik atau kecepatan angin yang tidak tercapai gitu. Ya yang bisa dilakukan oleh orang yang di situ kan ya kuasanya atas itu. Kalau masalah sarana produksi ternak ya DOC pakan gitu kan ya kita tidak kuasa gitu. Ya memungkinkan juga salah satu faktor DOC dan pakannya kurang baik gitu. Tapi memang yang harus dipastikan yang ada di kuasa peternak itu hanya masalah insulasi, masalah lingkungan, masalah kebersihan, dan masalah ayam berada pada umurnya di habitat yang semestinya gitu. Karena minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kan beda-beda gitu. Ya. Oke, berarti semuanya itu kembali lagi ke bagaimana manajemen yang ada atau yang digunakan di kandang tersebut gitu ya. Betul. Tapi memang harus dipastikan dulu. Ya. Memang harus dipastikan dulu kandang close itu tertutup gitu. Jadi tidak ada kebocoran, karena kalau ada kebocoran akan susah, meskipun manajemen pemeliharaan baik ya, pakan tepat waktu, kebersihan tepat waktu, tapi kalau dengan adanya kebocoran, maksudnya tidak bisa mencapai habitat ayam yang semestinya kan, maksudnya yang diinginkan oleh ayam gitu. Oke, berarti intinya harus dipastikan apakah ada kebocoran atau tidak, karena dari kebocoran itu akan sulit sekali mengontrol lingkungan yang ada di dalam lingkungan kandang tersebut. Betul.
Oke, selanjutnya ini dari saya sendiri mungkin melanjut yang tadi. Berarti sedikit banyaknya pengaruh manajerial dari Mas Adam itu eh, masih banyak pengaruhnya dari orang tua, terutama ayah mungkin ya. Betul, betul, betul. Nah, kira-kira bagaimana cara Mas Ari untuk menyikapi perbedaan manajerial antara pemikiran Mas Ari dan mungkin pemikiran dari ayah. Nah, bagaimana cara menyatukan kedua pemikiran itu? Sebenarnya memang ya kembali lagi tadi yang saya bilang, memang ya, orang tua saya ya, ayah saya itu sangat terbuka lah untuk segala perubahan yang ada gitu. Kita diskusinya juga ya sangat baik gitu. Nah, ayah saya juga tidak terlalu pakem, kamu harus begini, harus begitu, budidaya ayam ini harus begitu, harus begini gitu. Ya memang selama selama tujuannya untuk kebaikan gitu, apapun ya kita coba laksanakan gitu. Ya memang karena kan budidaya ayam periode pertama dengan periode yang akan datang ya tidak bisa plak disamakan gitu. Ya, Memang betul. ayah saya memang ya sangat open lah untuk asal tujuannya kebaikan kan. Ya memang tidak ada terlalu pakem harus begini harus begitu gitu. Nah, berarti untuk selanjutnya di mana ketika menggunakan kandang closed house itu SDM menjadi salah satu titik vital ya Mas ya dalam kegiatan budidaya. Nah, kira-kira tantangan untuk mempersiapkan SDM yang qualified dalam menjalankan suatu closed house itu dari pandangan manajerial Mas Adam itu seperti apa, Mas? Gimana caranya mempersiapkan SDM yang qualified itu? Ya kembali lagi ke waktu ya berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi waktu itu kita punya kandang close pertama itu kita cari SDM yang memang sudah biasa menjalankan budidaya gitu. Dan diharapkan sedikit banyak ya maksudnya ilmunya berdasar. Waktu itu kita ngambil calon operator itu dari sekolah peternakan. Di Ciamis kan memang ada sekolah peternakan dan dia pun dia pun sudah beberapa kali mencoba budidaya gitu di kandang-kandang orang lain. Ya memang menjadi salah satu tantangan kan untuk menjalankan budidaya di kandang close gitu. Sebetulnya sih ya asal dasarnya sudah biasa handle budidaya ayam. Karena kan dengan adanya kandang close itu ya lebih memudahkan untuk bisa mendapatkan performa yang baik gitu. Jadi sebetulnya si operator pun kalau disuruh budidaya di kandang open dengan di kandang close, ya mestinya lebih gampang di kandang close gitu. Maksudnya di kandang open kan sulit untuk mengatur suhu lah, mengatur kecepatan angin. Gitu. Meskipun dia tahu ya ayam itu maunya seperti apa gitu, tapi kan di kandang open itu ya tidak ada kuasa lah dari dia gitu. Tapi kalau di kandang close, dia bisa mengatur setidaknya kecepatan angin, suhu yang mau didapatkan berapa gitu. Ya emang, tapi ya dipastikan salah satu syarat untuk bisa menjalankan kandang. Ya sebagai operator itu dia harus mempunyai basic dulu, harus mengerti ayam lah istilahnya. Gitu. Oke, berarti tantangannya itu minimal harus mengerti ayam dan harus mengenal ciri-ciri dan tingkah laku ayam, plus bisa mengoperasikan segala macam peralatan yang ada di dalam kandang itu tentunya. Betul. Iya, oke. Nah, kira-kira selanjutnya untuk saat ini, kira-kira Mas Adam ke depannya ini apakah mau maintain saja atau mau ekspansi rencananya?
Maksudnya ekspansi dengan diversifikasi bisnis atau Betul. ekspansi masih dalam Apakah udah lini bisnis? apakah ekspansinya dalam bentuk peningkatan populasi atau justru ekspansi ke arah hilir? Karena nampaknya makin ke sini hilir juga sepertinya semakin menjanjikan. Betul, betul. Ya memang sekarang juga banyak apa namanya store-store ayam-ayam goreng kan sekarang sangat sangat banyak lah. Memang hilir juga sangat menjanjikan, tapi memang budidaya pun juga menjanjikan gitu. Karena saya Hmm. di saya di budidaya melihat hilir itu sangat menjanjikan. Yang bermain di hilir pun dia melihat budidaya itu menjanjikan gitu. Nah, Oh gitu, ya, ya untuk saat ini ya, mestinya short term lah, 3 atau 5 tahun ya. ke depan mungkin saya masih masih akan ekspansi masih untuk pertambahan budidaya saya, belum untuk merambah ke hilir. Karena kan kalau saya merambah ke hilir dengan kondisi saya seperti sekarang ya, masih masih populasi juga masih tidak ya tidak dianggap ya tidak dihitung banyak kayak gitu. Eh, belum saatnya gitu, karena apa namanya, potensi di budidaya pun sekarang di budidaya broiler pun untuk saya ya sangat berpotensi gitu. Karena dengan contoh ya sekarang banyak banyak bermunculan kandang-kandang baru, dan orang-orang yang bermain unggas pun sekarang kebanyakan kalau di daerah saya juga banyak bukan yang basicnya dari unggas sama sekali gitu. Ya. Jadi apa namanya, sedangkan saya orang tua ya, kita lah yang di perunggasan, masa mau melepas potensi yang ada gitu. Ya memang, tapi memang ya kedepannya juga saya harus mempertimbangkan masalah hilir lah gitu, masalah ke hilir, Iya. karena sebetulnya dengan pertambahan nanti populasi juga mungkin menjadi kendala saya dalam apa namanya, daya serap pasar gitu. Kalau misalkan kita yang tidak punya apa namanya, senjata di ujung tombak di langsung ke konsumen gitu. Tapi untuk saat ini sih Iya. ya short term 3 sampai 5 tahun ke depan mungkin saya masih fokus di pertambahan populasi. Oke. Ya, mungkin kita bisa slowing down dulu, kita turunkan Ya. dulu temponya sambil baca-baca komen dari viewer kita malam ini, Kang. Ya. Ada dari Lokes_Loki speak in English, search English. Oh ternyata ada juga yang dari luar negeri menonton live kita. Mungkin this live Instagram mainly talk about broiler management and how Gen X or Z thinks about poultry industry in Indonesia. Because the majority of audience is Indonesian, this live Instagram will be delivered in Indonesian language. Oke, selanjutnya dari WP_Kevin, kapan ada pembahasan mengenai budidaya itik dari hulu sampai hilir? Oke, terima kasih masukannya. Itu akan jadi bahan pertimbangan juga untuk kita di edisi selanjutnya. Mungkin akan membahas tentang budidaya itik dari hulu sampai hilir. Selanjutnya dari Ridwan Firmansyah 09. Terima kasih untuk masukannya. Memang untuk di daerah Garut ini kelembaban tinggi di angka 80. Seharusnya kalau sudah close kelembaban bisa teratasi. Ini mungkin ada sharing sedikit pengalaman juga ketika saya jadi supervisor. Mungkin untuk kelembaban tinggi harus sering dicek antara puncak-puncaknya, yaitu jam dini hari lah, biasanya dari jam 12 sampai jam 4 itu kelembaban. Betul. Biasanya suka tinggi di tempat saya dulu. Mungkin di tempatnya Kang Adam berbeda juga, jadi harus selalu dikontrol dan dipantau setiap pergerakan dan tingkah laku dari unggas itu. Betul ya Kang Adam ya? Betul. Betul. Nah, selanjutnya ada dari Hane Fatahar. Bagaimana perusahaan menghadapi kondisi industri saat ini, di mana saat ini sedang pandemi, harga ayam tidak menentu, harga pakan dan DOC tinggi. Wah, ini sangat sangat inline dengan keadaan sehari-hari broiler ya, Kang Adam ya. Mungkin bisa dijawab silakan. Ya, sebetulnya untuk budidaya ayam, karena ya balik lagi tadi ayam itu sebagai kebutuhan primer ya.
ya terasa dari pandemi, tapi waktunya juga tidak terlalu lama ya. Waktu itu kan 2020 awal pandemi, waktu bulan Maret, April itu ya. Kita juga sempat merasakan dampak pandemi pas waktu awal-awal gitu. Kita coba mandiri karena kan harapan kita pas waktu itu Lebaran waktu itu ya. Memang tahun-tahun sebelumnya Lebaran itu harganya bagus. Nah, kita coba mandiri. Nah, ternyata lockdown kan. Orang-orang tidak boleh keluar gitu, tidak boleh beraktivitas. Meskipun orang-orang ada keinginan untuk belanja, ada uangnya juga, tapi karena dibatasi oleh pemerintah tidak boleh beraktivitas kan, ya tidak bisa. Ya memang yang terjadi pada saat itu demand supply lebih besar daripada demand. Ya memang harga itu turun gitu. Jadi apa namanya? Ya sangat berdampak pada waktu awal gitu. Setelah kesini banyak orang-orang ya jualan online, terus hampir beralih orang yang tadinya dine in gitu, makan dine in di tempat jadi banyak ya online juga gitu. Memang pertengahan 2020 itu ya masih jelek, tapi sudah dikatakan tidak terlalu yang 2020 pandemi ya 2020 akhir 2020 itu pada saat pandemi juga sebetulnya ya harga ayam juga bagus ya akhir 2020 itu gitu. Jadi memang dalam bisnis budidaya ayam broiler itu pas pandemi ya memang terasa, tapi maksudnya tidak terlalu berdampak seperti pariwisata. Pariwisata kan memang ya sangat tidak boleh gitu. Karena ya apa namanya ya lockdown lah ya tidak diperbolehkan untuk berwisata itu. Tapi untuk budidaya ayam sih sebetulnya pas awal saja. Sekarang sebetulnya akhir 2020 bagus, awal 2021 ya lumayan oke. Ya mungkin sekarang ya ada penurunan, tapi ya maksudnya naik turun di budidaya ayam broiler itu ya sudah ya challenge yang mesti dihadapi itu dari awal, dari tahun-tahun dulu sampai sekarang, dan mungkin juga tahun-tahun yang berikutnya juga akan seperti itu, karena kan ya sangat dipengaruhi oleh supply demand gitu. Karena ya berarti dalam menjalankan budidaya broiler mindsetnya itu harus ditanamkan bagaimana ketika harga ayam lagi bagus dan bagaimana ketika harga lagi jelek, harus bisa cepat berubah dan adaptasi ya. Betul. Jadi memang saya sedikit cerita dulu. 2016 ya, saya mandiri ya. Kita dengan orang tua sepakat untuk mandiri 2016 sampai 2019 gitu. Karena 2016 sampai 2019, 2016, 2017, 2018 kondisi untuk mandiri itu sangat memungkinkan ya, sangat potensi waktu itu. 2000 ya sampai 2018 akhir kalau tidak salah. Tapi pas waktu 2018 akhir kalau ya orang di Unggas kan ya sudah pada tahu harga mungkin supply sangat terlalu banyak pada waktu itu 2019 sampai harga ayam di bawah 10.000 ya karena oversupply gitu. Setelah 2019 harga turun terus ya kita mengalami kerugian yang ya sangat banyak ya bagi kita, cukup banyak lah. Kita juga dengan kerugian itu kita tidak berpikir, kita tidak menyalahkan keadaan ya, kenapa pemerintah tidak bisa mengatur harga yang baik gitu, kenapa harga jelek gitu, kenapa ayam terus-terusan harga jelek gitu. Tapi kan dengan permasalahan itu juga ada solusi ya untuk kita gitu, untuk kita yang dengan populasi seperti itu, dengan ada perusahaan-perusahaan besar ya, kalau pada waktu 2019 kita terus-terusan minus ya kita istirahat dulu lah, kita ikut bermitra, kita bagi resiko dengan perusahaan-perusahaan yang masih bisa berjalan, karena kan kita juga mengukur kemampuan kita mengukur kemampuan budidaya kita gitu. Kita dengan kemampuan kita bisa rugi berapa lama gitu. Tiap orang-orang beda-beda, tiap peternak juga beda-beda gitu. Ada yang kuat sebulan, ada yang kuat 10 bulan,
ada yang kuat 2 tahun kah gitu. Nah, dengan dihajar waktu itu 2018 sampai 2019 hampir 4 atau 5 periode lah, hampir 1 tahun kita ya dianggap buang-buang uang lah gitu. Jadi kita ikut bermitra gitu, kita berbagi resiko lah gitu, biar resiko pasar ditanggung dengan perusahaan besar gitu. Kita kita resiko di pemeliharaan saja. Memang kalau misalkan dengan kondisi bermitra ya maksudnya apa ya, kita juga tidak berharap mendapatkan banyak ya, karena kalau misalkan harga ayam 20.000 ke atas ya kita bagus mandiri secara profit gitu. Tapi dengan harga 10.000 kita mau mandiri apa mau ikut bermitra itu. Istilahnya apa ya, NU lah, jadi golongan NU gitu, numpang urip setidaknya gitu. Jadi kita bisa sustain aja lah, kita bisa berjalan aja dulu gitu. Oke, ya. Selanjutnya ini kita baca lagi komentar-komentar dari viewers yang sudah menyempatkan untuk nonton dan menulis komentar. Yasin 1300, ceritanya sangat menginspirasi, mantap dan maju terus. Terima kasih untuk Yasin. Lalu untuk Dassler_Holic, bagaimana terkait pembiayaan kandang close house untuk saat ini? Ini juga sama mungkin dari Anjani Maharani Putri. Mungkin banyak yang bercita-cita memiliki farm seperti kakak narasumber, tapi terkendala modal. Nah, sebagai gambaran berapa sih modal yang harus dimiliki untuk mendirikan farm populasi 1000? Berarti pembiayaannya mungkin bisa di-sharing ke kita semua, dari yang skala kecil, menengah, sampai yang besar fully close house mungkin. Ya memang untuk pembiayaan relatif ya, karena kita mau bikin 1000 dengan bikin 100.000 pasti beda biayanya gitu. Tapi sebagai gambaran, kalau kita bangun dari nol dengan skala mestinya di bawah 20.000 ekor, ya nanti terhitungnya bisa mungkin 80 sampai 100.000 per ekor. Tergantung lokasi di mana, tergantung material apa yang dipakai, tapi memang kisaran dari 80.000 sampai 10.000 per ekor jatuhnya. Apabila ya kita budidaya 30.000 ke atas juga kan akan memberikan dampak yang lumayan signifikan terhadap investasi gitu ya, terhadap uang yang dikeluarkan, karena semakin banyak juga ya ibaratnya kita bikin 1 dengan bikin 1000 kan pasti lebih murah bikin 1000 dong gitu. Jadi dengan populasi 30.000 sampai 60.000, 70.000 ya bisa di kisaran, kalau di daerah saya di Ciamis itu 60.000 sampai 80.000 gitu. Nah, jadi kalau misalkan lebih banyak ya pasti lebih murah sebetulnya gitu. Tapi kan ada batasan, maksudnya batasan kenyamanan kita lah di Ciamis itu dalam satu lokasi ya mungkin tidak lebih dari 160.000 gitu. Tapi memang ada di beberapa lokasi pun ada yang satu lokasi bisa 300.000 gitu. Tapi tergantung kenyamanan pribadi peternak masing-masing gitu. Memang sebagai gambaran untuk daerah Ciamis dengan material yang digunakan di Ciamis itu, bila bikin kandang los itu per ekornya di bawah 20.000 itu ya bisa 80.000 sampai 100.000 lah gitu. Oke, jadi seperti itu tadi gambarannya. Semakin besar populasi maka akan semakin murah jatuhnya, tapi nilai investasinya akan semakin besar. Betul. Kalau sedikit mungkin nilai investasinya itu sedikit, tapi jatuhnya per ekor itu lebih mahal sebetulnya ya. Betul. Nah, wah ini Kang Hari, tidak terasa sudah 55 menit kita live di Instagram kali ini. Jadi tersisa waktu 5 menit lagi, dan saya juga ingin kembali mengingatkan kepada Sobat Poultry semua yang sudah mengikuti live kali ini, barangkali ada yang terlewat dan tidak bisa nonton dari awal, bisa lagi untuk menyaksikan live IG kali ini di IGTV Poultry Indonesia.
Dan selanjutnya saya juga mengingatkan acara live IG kali ini yaitu ngobrol bareng Polri Indonesia itu sebuah acara live Instagram untuk menambah wawasan bagi kalian yang menggunakan platform media sosial Instagram untuk menambah wawasan dan mendatangkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidang perunggasan. Nah, seperti itu. Lalu mungkin dua pertanyaan terakhir, Kang Ari. Dua pertanyaan terakhir. Untuk yang pertama, seberapa besar pengaruh cutting HE terhadap Alkea dan Naratas Group? Silakan. Memang dengan cutting HE yang dilakukan pemerintah itu di awal waktu tahun, ya marak-maraknya sekarang kan 2020-an. Ya, betul. Ya, kita pas waktu 2019 itu kita beralih ke kemitraan. Ya, sebetulnya cutting HE tidak terlalu berdampak bagi Alkea Naratas ya dalam broiler gitu. Karena kita sudah bermitra dan kita juga sudah punya jadwal yang tepat. Maksudnya kita cikin tanggal sekian kita juga sudah terschedule gitu. Dan masalah panen juga harga ya kita juga sudah ada harga kontrak kan. Ya untuk Alkea Narata sebetulnya sih dengan adanya cutting HE untuk saat ini ya tidak terlalu berdampak apa-apa gitu. Tapi untuk masyarakat peternak luas ya mungkin banyak dampaknya gitu. Oke, sudah terjawab tadi pertanyaan dari Farhan Fauzi untuk Alkea dan Naratas berdampak tapi tidak begitu besar. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin lebih ke harapan dan kira-kira bagaimana harapan Kang Ari Adam terhadap dunia perunggasan terutama broiler di Indonesia. Ya harapannya sih untuk ya para peternak ya kita harus ya untuk pelaku perunggasan ya sebetulnya ya kita harus bisa membuat HPP ayam itu seefisien mungkin gitu, karena tidak menutup kemungkinan yang menjadi rival itu bukan hanya dalam antar perusahaan dalam negeri gitu. Jadi ada kemungkinan rivalnya itu dari luar gitu, dari Brazil, dari Asia Tenggara, dari Vietnam, dari Filipina gitu. Tapi yang terlihat oleh saya yang paling dekat itu rival kita dari Brazil ya. Karena buat HPP-nya Brazil lebih rendah gitu. Kalau di Vietnam, di Filipina sih saya sempat baca-baca juga HPP-nya tidak terlalu jauh ya dengan Indonesia itu. Malah di Filipina itu lebih mahal HPP-nya dibanding di Indonesia karena sarana produksi ternaknya lebih mahal di Filipina. Tapi kalau di Indonesia ya kita harus siap siap berhadapan dengan kemungkinan itu terjadi kan. Kalau misalkan kita tidak siap secara budidaya, secara semua faktor di perunggasan tidak bisa membuat harga pokok produksi serendah-rendahnya, ya akan berdampingan ya rivalnya head to head-nya dengan negara lain. Karena kan impor, maksudnya perdagangan internasional juga sekarang ya semakin mudah gitu. Mau menjual keluar semakin mudah, mau mendatangkan barang dari luar ke Indonesia pun ya semakin mudah. Jadi memang kita harus bisa seefisiensi mungkin dalam hal budidaya itu. Karena ya ibaratnya apalah kita sudah lihat contoh Cina kenapa bisa menjadi negara yang sangat berkembang karena ya bisa efisien gitu. Apapun bisa efisien ya terlepas dari kualitas itu seperti apa gitu. Tapi memang untuk diunggas itu kan tidak terlalu, maksudnya tidak ada gap kualitas ayam Brazil dengan ayam di kita juga tidak ada yang ya signifikan gitu ya. Memang kita harus buat budidaya sangat efisien gitu. Nah, terlepas kalau misalkan masalah harga naik turun gitu mah ya memang orang-orang di perunggasan dari zaman dulu sampai sekarang juga ya mengalami gitu, sudah bukan hal-hal yang
bukan hal yang baru bagi di dunia perunggasan. Harga gapnya itu naik turun bisa sampai 16.000, 20.000, bisa kadang 8.000, bisa kadang 28.000 kan. Jadi bukan hal-hal yang baru. Tapi memang kita harus bisa konsisten dalam budidaya supaya bisa efisiensi dalam harga pokok produksi. Ya, oke. Jadi intinya efisiensi adalah kunci buat sobat-sobat semua. Bagi yang sudah menjalankan usaha broiler maupun yang belum, selalu diingat efisiensi adalah kunci untuk menekan harga supaya bisa di bawah HPP. Oke, terima kasih banyak Kang Ari Adam yang sudah mau menemani live sama Poultry Indonesia, sama sobat-sobat poultry semua. Dan saya juga mengingatkan kembali kepada sobat poultry semua bahwa acara live IG ini diadakan 2 minggu sekali setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan bagi sobat semua yang ketinggalan tidak bisa mengikuti dari awal, bisa kembali untuk menonton acara live kali ini di IGTV Poultry Indonesia. Terima kasih Kang Adam, sukses selalu, semoga terus sukses dengan Alkea Naratas Farm-nya. Salam untuk keluarga, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.